Halo, saya Santoso Huta Barat. Di dalam ilmu manajemen waktu, ada beberapa kondisi yang menentukan sekali hasil pencapaian dari target setiap orang. Kalau kita bicara manajemen waktu, ada dua unsur sangat penting. Kita sebutkan unsur pertama dalam grafik sumbu X itu disebut dengan energi, sedangkan sumbu Y disebut dengan kualitas atau hasil. Ketika seorang punya target di tahun 2023 untuk menjadi seorang karyawan yang berprestasi, maka pertama dia harus melihat energi. Jikalau energinya sangat besar tetapi hasilnya minim, maka ini adalah satu hal yang menunjukkan orang ini hidup dalam satu kepayahan. Dia banyak mengeluarkan energi, waktu, tenaga, biaya, tetapi hasilnya minim sekali. Maka fase atau kondisi ini disebut dengan exhausted time atau kepayahan untuk meraih target. Apakah penyebabnya? Orang yang kepayahan hidup bisa dilihat sebagai satu hal yang perlu evaluasi untuk bisa peningkatan performance. Untuk seseorang yang bisa menghasilkan performance dengan baik, ada tiga unsur. Pertama, dia harus memiliki kemampuan atau skill atau kompetensi yang selaras atau relevan dengan jabatan dan target yang akan dicapai. Yang kedua adalah bicara tentang enjoy, bicara tentang satu antusiasme, semangat untuk bekerja, meraih target yang sudah ditetapkan. Ketika easy atau enjoy tadi bersatu, maka akan ada productively atau hasil yang dicapai secara gemilang. Nah, bagaimana fase exhausted time atau orang yang kepayahan untuk meraih target yang gemilang? Maka ada satu hal yang bisa dilakukan, yaitu yang tadi bicara tentang kondisi exhausted time dalam manajemen waktu. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Jadi orang yang masuk dalam satu kondisi exhausted time atau hidup kepayahan, dia punya kesempatan untuk melakukan efisiensi energi. Jadi dengan pengurangan energi atau kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, bicara karakter, kompetensi yang relevan, maka orang tersebut akan beralih dari kondisi kepayahan menuju kepada kondisi efektif dalam proses efisiensi. Energinya mencukupi, tapi hasilnya memadai. Ini disebut dengan efisiensi. Taruhlah Anda ingin menjadi seorang konsultan perilaku. Anda ingin menjadi seorang guru bimbingan konseling yang efektif, efisien, dan produktif, maka Anda harus memiliki skill sebagai seorang konsultan perilaku, dapat menganalisa potensi studi, potensi karir, atau Anda seorang direktur HRD, maka Anda harus belajar skill yang efektif, efisien. Dengan cara cepat, tepat, dan efisien, maka Anda bisa menganalisa profil seseorang. Dengan cara Anda belajar kompetensinya. Yang kedua, untuk menuju titik efektivitas, Anda harus memiliki karakter seorang konsultan perilaku. Jadi ada dua sayap dalam keberhasilan seseorang. Pertama, dia harus punya kompetensi yang relevan dengan profesi itu. Yang kedua, dia punya karakter yang relevan dengan profesi tersebut. Sehingga ketika Anda beralih dari kondisi kepayahan menuju titik efektif dengan proses efisiensi, maka Anda akan bisa mencapai titik efektivitas. Anda bisa menjadi seorang guru, pendidik, atau seorang kepala HRD, atau seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya, maka titik efektivitas di mana Anda di situ menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan hasil yang tepat. Dengan demikian, energi dan kualitas akan berimbang sehingga Anda menjadi seorang yang produktif. Ikuti training kami untuk Anda bisa menjadi seorang konsultan perilaku, menganalisa potensi studi orang lain atau anak didik Anda, atau karir, pengembangan karir, kesatuan tim atau tim building dari tim kerja bisnis Anda, atau Anda seorang direktur HRD, bagaimana memetakan dan memberdayakan seluruh karyawan Anda untuk mencapai target perusahaan Anda. Ikuti training kami, cara cepat dan tepat analisa potensi studi dan karir, tim kerja dan relasi Anda pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2022, hanya dalam waktu 3 hari, setiap 2 jam, setiap malamnya. Tapi Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan biaya yang sangat terjangkau, segera mendaftar, hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Salam sukses, Santoso Huta Barat.